Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di Public Sari. Tahukah kamu, banyak cerita budaya di bumi kita, termasuk permainan tradisional yang sangat fenomenal di era 90-an di kampung kita. Bagi yang pernah hidup di era tersebut, keseruan pasti kita rasakan sampai saat ini. Kita ngebayangin saja sudah seru loh, apalagi daerahnya, ya gak? Ya pasti dong. Namun setelah adanya gadget era kemudian, ternyata game ala kampung ini akhirnya dikalahkan oleh game online, sehingga anak-anak masa kini tidak lagi tertarik dengan permainan asli kampung sendiri dan lebih memilih game yang berbasis teknologi. Sehingga game tradisional sudah seperti menjadi cerita sebuah dongeng dan hampir musnah ditelan zaman. Nah, apa saja permainan tradisional yang paling fenomenal di Indonesia? Yuk kita lanjut. Petak umpet. Jenis permainan yang sudah ada sejak abad kedua ini biasanya dilakukan oleh minimal 2 orang. Dilakukan oleh lebih banyak akan lebih seru lagi. Cara mainnya dimulai dengan home pimpah. Yang kalah home pimpah akan mendapatkan hukuman yang berupa menjadi penjaga hingga setelah hitungan 10 yang menjadi anggota yang bersembunyi. Permainan ini tak hanya alat liburan loh. Ternyata permainan tersebut mengandung filosofis yang sangat mendalam. Dikutip dari voe.id, filosofi dari permainan ini adalah tentang kehidupan dan kematian. Orang-orang bersembunyi yang ditemukan ibaratnya adalah manusia yang telah dijemput Tuhan. Permainan ini menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Permainan gasing atau panggalan. Permainan ini sangat familiar di berbagai daerah di Indonesia. Alat permainan dari kayu berbentuk bulat, kepala kerucut dan berkaki runcing yang biasanya dibuat dari paku dijadikan alat hiburan di halaman rumah. Sebagai pemutar arah, menggunakan tali sehingga media permainan dapat berputar-putar kencang. Di kampung Mimin, permainan ini tak hanya dilakukan anak-anak loh guys. Orang dewasa pun tak sedikit menjadikannya ajang perlombaan, di mana yang paling bertahan dialah yang menang. Filosofi permainan ini menurut Suryani, Ketua Yayasan Bina Benua Teluk dalam Banjarmasin, yang kita temui di banjarmasin.tribunnews.com, permainan gasing memiliki filosofi dalam kehidupan yang menggambarkan keseimbangan. Filosofi dari gasing sendiri, kenapa bisa lama? Karena seimbang. Kalau manusia seimbang antara jasmani dan rohani, dia akan panjang umur. Manusia itu hidup selalu berputar, selalu bergerak. Itu melatih kreativitas. Bagaimana menjalani hidup harus bisa bergerak, ujarnya. Kelereng atau gundu. Permainan kelereng merupakan permainan yang paling familiar di dunia. Terlebih di kampung kita sendiri, permainan kelereng menjadi media hiburan anak-anak hingga dewasa. Cara mainnya banyak macam. Ada yang berupa main segitiga, di mana di setiap sudut dan di tengah area diisi sejumlah kelereng dari anggota. Siapa yang dapat membidik dan mengeluarkan dari ruangan garis, dialah pemenangnya. Ada juga permainan tunggal, yakni berpatokan tanda saja. Misal menancapkan kayu atau batu di tanah. Pemain melempar kelereng untuk mendapatkan posisi terdekat di tanda tersebut. Siapa yang paling dekat, dialah orang pertama yang menembak kelereng musuh. Jika bidikan permain pertama tidak mengena, diganti giliran permain kedua. Kalau di rumah kamu, seperti apa guys? Filosofi dari permainan kelereng ini atau biasa disebut gundu, sebagaimana dikutip dari republika.go.id, manfaat permainan ini adalah melatih motorik, melatih kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, dan bersosialisasi. Permainan boy-boyan atau lempar genting. Lempar genting biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan, minimal 2 orang. Lebih banyak juga lebih seru loh guys. Cara mainnya, pecahan genting disusun kemudian dilempari benda yang dapat merobohkannya. Biasanya adat lempar menggunakan batu, bola kasti, plastik yang dibentuk bola, atau benda keras yang bisa merobohkan susunan pecahan genting tersebut. Untuk cara main di kampung Mimin,
Yang menjadi patokan kalah menangnya tergantung roboh tidaknya susunan genting tersebut. Setiap pemain melemparinya dari jarak sekitar 7 meter sampai 15 meter. Tergantung kesepakatan tim sih. Jika salah satu peserta tidak dapat mengenai susunan benda tersebut, tapi peserta berikutnya dapat merobohkannya, maka peserta yang sebelumnya itu dianggap kalah dan mempunyai tugas sebagaimana yang sudah ditentukan. Semua anggota pemenang meninggalkan area lapangan untuk bersembunyi di suatu tempat yang sulit dijangkau oleh pemain kalah. Dan yang kalah tersebut mempunyai tugas menyelesaikan susunan genting agar kembali utuh seperti semula. Kemudian mencari anggota lain hingga menemukan sejumlah tim. Filosofi permainan tersebut, menurut pakar psikolog, bahwa permainan tersebut dapat menunjang kualitas anak, pertumbuhan mentalitas, dan kreativitas. Gambarannya, menyusun genting sampai selesai merupakan suatu cara untuk melatih anak bekerja keras, melatih fokus, kreativitas, dan penuh tanggung jawab. Mencari tim lain yang sedang bersembunyi juga melatih bertanggung jawab dalam menggawan tugas. Sedangkan bagi tim yang bersembunyi, salah satu praktik melatih anak menyelamatkan diri dari bahaya secara bersama-sama. Nah, dari permainan tersebut, kita dapat menyimpulkan ada sebuah dorongan untuk mewujudkan rasa kebersamaan, kefokusan, kekreativitas anak-anak. Permainan lompat tali. Lompat tali permainan tak kalah uniknya loh guys, sebab hanya bermodalkan tali yang biasanya terbuat dari anyaman karet sudah bisa menikmati permainan ala kadar kampung ini. Panjang tali tersebut sekitar 3-4 meter. Itu kira-kira. Permainan yang terbilang tradisional ini dilakukan oleh 3 orang. Kedua orang berperan sebagai pemegang tali dengan erat dan memutar. Sedangkan yang satu lagi melompati tali tersebut sekiranya tidak menyentuhnya. Jika menyentuh berarti ia kalah. Filosofi dari permainan ini dikutip dari tribunnews.com. Permainan ini adalah setiap kali kita selesai menaklukkan tantangan, maka akan ada tantangan lain yang lebih tinggi atau sulit dari sebelumnya. Nah, seru bukan? Pasti dong. Hehehe. Kalau di kampung kamu ada permainan apaan guys? Jangan lupa di komen ya. Sebelum beranjak, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah.